bahwa badannya perlu makanan-makanan yang mendukung kesehatannya dia. Nah ini jadi apalagi sekarang gaya hidup kita sudah ada fast food, apalagi minuman-minuman kekinian. Ya anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita itu punya kebiasaan baru, yaitu minum-minuman yang ya kurang menyehatkan, ya ada pemanis. Ya saya waktu kemarin ada pengalaman nganter ponakan saya, ya dia sakit ke rumah sakit, punya mah ya parah. Ya, dan dokter bilang, oh ini penyakit anak-anak sekarang. Penyakit anak-anak sekarang apa? Ya ini tadi penyebabnya satu, makanan yang pedas-pedas, ya ada mie yang lepel-lepel begitu ya. Terus ada bakso yang saus-sausan, minuman yang, wah itu nggak benar. Jadi dokter paham bahwa ini makanan, penyakit anak kekinian. Wah saya sampai ketawa. Ya jadi kita sudah punya pola hidup yang kurang bagus, terutama remaja-remaja kita. Nah, ini yang Bapak Ibu yang punya anak remaja harus mulai ya ajarkan cara pola makan yang sehat. Ya, habis itu ada pola hidup. Nah, ini beban kerja tidak seimbang dengan kemampuan. Ya, bangun pagi, pulang malam, kerja tidak sesuai dengan kemampuan. Kurang berolahraga. Ya istirahat dan tidur kurang dari 6 jam setiap hari. Yang ini ditambah lagi kebiasaan menggunakan zat adiktif ya seperti alkohol, rokok, narkoba. Ini juga pola hidup yang sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Satu, dua, tiga. Pak Kimi. Ya benar. Ulang lagi berarti. Oh, sudah. Ya, sebentar ya, maaf tadi ada gangguan sinyal. Betul. Ulang lagi berarti. Oh, sudah. Sebentar. Ya, sebentar.
Sebentar ya, maaf tadi ada gangguan sinyal. Sebentar. Ya, nunggu Pak Putu minum teh dulu. Betul. Ada minum bersulang bareng-bareng. Wah, sudah dengar suara saya? Sudah, Pak. Ya, Sudah. tadi kayaknya di Gili Manuk itu ada lagi nyebrang suaranya. Ya, jadi yang ketiga adalah pola mental ya. Pola mental ini sangat berhubungan juga dengan kesehatan kita ya. Kurang melakukan ibadah, rasa bersyukur akan apa yang sudah kita raih hari ini juga sangat penting ternyata untuk menjaga kita tetap sehat sebenarnya ya, mengurangi stres dan depresi dan mudah marah, tersinggung dan kecewa. Ini juga sangat-sangat mengganggu sebenarnya dari sisi kesehatan kita. Nah, ini pola lingkungan yang keempat. Ya, kita tahu kita kadang dihadapkan pada pencemaran udara, dihadapkan pada polusi air, limbah dan sebagainya. Jadi ini sangat juga mempengaruhi. Jadi ada 4 pola makan, pola hidup, pola mental dan pola lingkungan. Ya, ini sangat-sangat berpengaruh ternyata. Yang tadi dibilang 75% itu kita tidak sehat, tidak sakit. Ya, seolah-olah kita sehat. Ya, tahu-tahu tadi Pak Samuel ada cerita ada namanya jantung koroner, itu pembunuh silent killer ya. Tahu-tahu kita sudah divonis jantung koroner ya. Jadi 4 pola hidup ini, pola makan, pola hidup dan pola lingkungan secara pola mental ini menimbulkan namanya radikal bebas. Nah, ini radikal bebas. Nah, radikal bebas itu sumber-sumbernya adalah tadi makanan, ya, makanan berpengawet, makanan berpenyedap, terus ada Bapak Ibu naik motor, ada naik kendaraan, itu ada asap kendaraan, itu juga penyebab radikal bebas, rokok, zat aditif, bahkan polusi udara. Nah, ini radikal bebas ini ternyata sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita. Nah, ini dampak-dampak radikal bebas. Nah, merusak sel, merusak organ, dan merusak sistem yang mengganggu fungsi tubuh sehingga terjadi penyakit-penyakit degeneratif. Nah, jadi seperti ini, ya, radikal bebas merusak sel dan organ terdiri dari beberapa banyak sel, dan sel itu sudah rusak, organnya tentu bermasalah, rusak, dan itu mengganggu sistem dan sehingga mengakibatkan kita sakit. Nah, itu ya dampak radikal bebas. Nah, ini ternyata penyakit-penyakit yang terjadi akibat radikal bebas. Nah, ada infeksi saluran makanan, penyakit lambung, ya, infeksi usus, radang sendi, penyakit ginjal, penyakit liver, diabetes, stroke, hipertensi, osteoporosis, kanker, dan jantung koroner. Nah, jadi radikal bebas itu sangat-sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif seperti yang ada di slide ya. Nah, terus bagaimana? Nah, jadi pola-pola makan, pola hidup, pola mental sama pola lingkungan itu harus kita jaga, ditambah berolahraga yang teratur serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung antioksidan tinggi. Nah, saat ini yang kita tahu ternyata kalau orang-orang pengen vitamin C biasanya identik dengan jeruk, buah-buahan, lemon, sama apel atau enggak jambu biji. Ya, ternyata fakta ada data yang diolah dari Direktorat Gizi Departemen RI menyebutkan bahwa kadar vitamin C pada daun teh itu melebihi jeruk. Ya, melebihi jeruk itu sampai kadarnya 300 mg per 100 gramnya. Ya, jauh-jauh di atas alpukat, apel cuma 4 mg. Jambu biji yang mendekati ada 104 mg. Jadi ternyata kadar vitamin C pada daun teh itu melebihi jeruk. Nah, ini fakta yang mungkin saya juga baru tahu. Ya, ternyata daun teh itu kadar vitamin C-nya sangat tinggi. Ya, apalagi kondisi pandemi saat ini tubuh sangat-sangat memerlukan vitamin C untuk menjaga imunitas kita tetap sehat. Nah, ini bagaimana teh ditemukan?
Ya, jadi ceritanya zaman dulu ada Kaisar Senong, ya itu Bapak Pertanian Kedokteran pada tahun 2300 juga Masehi itu berjalan-jalan dan capek duduk di bawah pohon. Nah, ternyata dia ngerebus air, ada daun masuk ke rebusan airnya. Nah, alih-alih dia buang, ternyata air itu dia minum aja. Nah, ternyata setelah minum air rebusan yang kejatuhan daun itu, badannya jadi seger dan rasanya enak. Nah, dari situlah mulai dia teliti lagi, oh ini daun apa sih kok rasanya enak, terus setelah minum rasanya segar. Nah, dari situ mulai banyak orang tahu tentang minuman teh. Nah, kalau di Indonesia itu masuknya di tahun 1684. Ini dibawa oleh namanya Andreas Kleyer. Ya, di VOC ya, dia membawa tanaman teh itu dari Jepang. Ya. Nah, di tahun 1629, nah ini ada kasus yang Sungai Ciliwung, jadi sebagai satu-satunya sumber air bersih itu tercemar ya pada zaman itu, sehingga mengakibatkan banyak warga Batavia meninggal ya akibat wabah disentri dan kolera. Nah, tetapi jumlah korban dari warga Tionghoa justru sedikit. Nah, diusut ternyata warga Tionghoa menyeduh teh dengan air panas. Nah, itu yang menyelamatkan nyawa mereka. Ini dia punya kebiasaan menyeduh teh dengan air panas. Ya, berarti sejarah teh ini sangat-sangat sudah panjang sebenarnya. Manfaatnya sudah dirasakan sejak zaman-zaman ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Nah, teh, sejarah mencatat bahwa teh telah diminum oleh manusia lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Ya, kini sudah 3,5 miliar cangkir teh diminum setiap hari di seluruh dunia dan dikonsumsi setiap hari karena berbagai manfaatnya untuk kesehatan. Ya, bahkan teh hitam Indonesia menempati urutan pertama terbaik di dunia. Nah, waktu itu tahun 2015 kita ada kompetisi di Jepang, di seluruh penghasil teh terbaik di dunia itu kumpul di sana dan dilombakanlah kandungan antioksidannya yang tertinggi. KTK-nya ternyata adalah teh dari perkebunan Ciwidey, Jawa Barat. Itu teh hitam ortodok yang perkebunannya ada di Jawa Barat, Ciwidey. Ya, jadi KTK teh Indonesia itu 1,34 kali ya, teh kekuatannya lebih besar dari teh negara lain. Ya, melampaui teh Jepang, teh Cina, dan teh hitam CTC. Nah, ini hanya sekedar sekilas Bapak Ibu biar tahu teh apa sih bedanya teh hitam dan teh hijau. Ya, kalau teh hitam itu bahan bakunya dari daun Camellia sinensis varietas Assamica. Ini daunnya lebar-lebar yang di sebelah kanan saya ini. Dan kalau daun teh Camellia sinensis varietas sinensis itu diperuntukkan untuk teh hijau. Daunnya kecil dan runcing-runcing. Nah, biasanya banyak tumbuh di daerah Cina, Jepang, Vietnam. Nah, kalau teh Camellia Assamica itu banyakkan tumbuh di Indonesia, di Sri Lanka, di Kenya, India. Nah, jadi kandungan tehnya itu beda. Ya, KTK-nya tertinggi ya Camellia sinensis varietas Assamica. Nah, tentunya yang membedakan juga adalah curah hujan, ya, sinar matahari itu juga membedakan. Nah, Indonesia terutama di perkebunan kita di Ciwidey itu di ketinggian 1.200 itu menghasilkan teh hitam yang berkualitas premium terbaik di dunia. Jadi kita berbangga hati ya. Nah, syarat teh kesehatan yang baik, ya kita berbicara tentang teh kesehatan ya. Yang pertama tidak boleh diseduh ulang. Ya, kebanyakan kita ya sudah punya seolah-olah budaya yang benar, yaitu menyeduh teh kadang sudah dicelup-celup, ditaruh, nanti besoknya diseduh lagi berkali-kali dan warnanya tetap berwarna ya. Ya, itu berarti teh yang kualitasnya tidak bagus. Jadi teh tidak boleh diseduh ulang. Yang kedua, teh tidak boleh diminum dingin. Ya, jadi kalau mau teh kesehatan, ya teh harus diminum hangat. Ya, kalau mau nikmat saja, boleh dicampur gula, dikasih susu, minum dingin-dingin juga. Ya, itu kan kita nggak bicara masalah kesehatan, kita bicara masalah kesehatan. Jadi, teh seharusnya diminum dalam keadaan hangat.
karena kandungan polifenol itu sangat efektif dalam temperatur hangat. Yang terakhir, teh sebaiknya diminum tanpa gula. Nah, ini yang menjadi tugas kita untuk mengedukasi sebenarnya masyarakat bahwa minum teh seharusnya tanpa gula, hangat. Nah, kita sudah punya kebiasaan minum teh pakai gula hangat, pakai gula dingin, segar diminumnya ya. Jadi manfaat kesehatannya sudah nggak ada sama sekali, ya. Jadi kita sarankan mulai saat ini, mulailah kita minum teh tanpa gula hangat. Oke, nah PT Cakap mempersembahkan Blesti, ya teh hitam ortodok, yaitu sebagai upaya pencegahan yang efektif, mudah, murah, dan nikmat. Ya, efektif itu apa? Kandungannya yang sangat tinggi sehingga manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan. Ya mudah, ya tinggal seduh. Murah, cuma 1.800 per gelasnya. Ya, kalau kita hitung-hitung ya cuma 1.800 per gelas, itu sangat murah. Nikmat, ya pasti. Ya, rasanya segar, sangat nikmat. Ya, saya sehari-hari bisa 8 gelas minum Blesti. Jadi karena ya itu tadi mudah, murah, dan nikmat. Dan manfaat kesehatannya tentunya luar biasa. Nah ini ya, ada riset di London, ya namanya Free Radical Research London, mengungkapkan bahwa ternyata kekuatan antioksidan teh menangkal radikal bebas itu 100 kali lebih efektif dari vitamin C. Dan 25 kali lebih efektif dari vitamin E. Nah, ini kandungan antioksidan 2 cangkir teh hitam itu setara dengan 17 jus jeruk dan 20 jus apel. Ini riset ya, bukan kata Blesti, bukan kata saya. Jadi Bapak Ibu minimal minum 2 atau 3 cangkir sehari, manfaat teh hitam Bapak Ibu sudah dapatkan secara maksimal. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teh hitam Blesti merupakan teh hitam yang sangat khasiatnya bermanfaat karena ditanam di daerah sejuk dengan ketinggian 1200, yang diambil hanya 3 pucuk daun teratasnya, peko, ya. Yang tadi saya bilang udah nama latinnya adalah Camellia sinensis varietas assamica. Ya, teh hitam ini diambil dari pegunungan Jawa di daerah Jawa Barat ya, di daerah Ciwidey ya, di Pengalengan. Dan merupakan teh nomor 1 di dunia karena ini risetnya sudah ada. Kompetisinya juga jelas dikompetisikan waktu itu di Jepang. Nah, teh hitam Blesti mengandung antioksidan yang sangat tinggi, yang sangat-sangat bagus untuk menangkal radikal bebas. Nah, ini ada ilustrasi radikal bebas itu seperti apa. Jadi kalau kondisi molekul dalam keadaan stabil, sehat, itu dia berpasangan. Nah, adanya radikal bebas, dia jadi pelakor. Nah, ngambil pasangannya, sehingga si molekul ini nggak berpasangan. Nah, disinilah nanti akan molekul tidak stabil sehingga menekan sistem imun. Nah, ini yang menjadi menimbulkan banyak gangguan kesehatan. Nah, antioksidan ini sebagai pendonor, ya pendonor molekul sehingga kembali dalam keadaan stabil. Nah, ini jadi fungsinya antioksidan itu adalah sebagai satpam dalam tubuh yang menangkal radikal bebas. Kalau dia sudah radikal bebas sudah masuk, dia berfungsi sebagai polisi, yaitu menangkap radikal bebas, dia akan keluarkan lewat kencing, BAB, dan keringat. Dan kalau kondisinya radikal bebas ini sudah merusak, membuat sakit, membuat sistem imun kita menjadi sakit, dia akan berfungsi sebagai dokter. Nah, ini fungsi antioksidan ya, sebagai satpam, sebagai polisi, sebagai dokter. Ya, ini luar biasa. Nah, ini tes kekuatan antioksidan teh hitam Blesti dengan cara yang sederhana sekali. Ya, menggunakan obat merah, ada teh hitam Blesti sama air bersih diisi nasi. Jadi kita anggap radikal bebas badan kita dalam keadaan bersih, air putih sudah bersih, terus kita tuang obat merah sebagai radikal bebas. Radikal bebas berupa vaksin, asap kendaraan, rokok, dan macam-macam. Nah,
Jadi badan kita kotor. Jadi kalau badan saat kita penuh radikal bebas, ciri-cirinya banyak ya, mudah lelah, ngantuan, sering perut mules-mules, stres seperti itu. Nah ini kita tuang sedikit saja teh hitam black tea sebagai antioksidan. Nah badan kembali kalau hari jernih, nasi jadi putih kembali. Kalau di badan kita ilustrasikan badan jadi sehat dan kembali segar kembali. Nah ini kandungan-kandungan dari teh hitam, ya saya nggak bahas banyak karena ini secara kimianya ada yang ahlinya harusnya lebih menjelaskan. Jadi ini kandungan-kandungan, ada katekin kita sangat lengkap ya, ada EC, ada ECG, ada EGC, ada EGCG. Ini super antioksidannya. Jadi sangat-sangat lengkap kalau di teh hitam black tea. Itu ada tiaflavin, ada vitamin, ada mineralnya juga. Nah ini kandungan katekin itu berfungsi sebagai antioksidan, anti kanker, anti diabetes. Dan tiaflavin itu memberikan warna asli. Nah ini di teh hitam ini tanpa pewarna, dialah yang memberi warna kuning keemasan ya, golden brown kalau nggak saya bilang sih begitu ya kalau teh hitam black tea. Jadi walaupun nanti kena baju putih, dia akan nggak bernoda, dicuci aja bersih ya. Tapi kalau teh-teh di luaran yang biasanya mengandung pewarna, ya kalau di baju putih dia akan bernoda. Ya dia tiaflavin lah yang menjadi indikator yang memberikan warna golden brown ya, emas ya, warna keemasan ini. Nah dia ada flavonoid ya, antimikroba, anti radang, antioksidan, dan menghambat penggumpalan sel darah. Nah ini nanti ada hubungannya nanti dengan kesehatan rongga mulut dan gigi ya, ada anti radang, antimikroba. Ada L-theanin ya, mengurangi stres, meningkatkan relaksasi ya, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kinerja saraf, kinerja otot, dan kinerja ginjal. Nah ini si L-theanin yang punya tugas untuk itu. Nah ini ada ada tabel yang menunjukkan bahwa orang sebelum minum teh sama orang setelah minum teh. Nah ini ada gambar yang menunjukkan perbedaan yang signifikan ya, terserapnya tianin oleh jaringan otak menyebabkan pengenduran urat nadi. Nah urat nadi yang semula tegang menjadi rileks setelah pemberian tianin. Nah, alasan inilah yang menyebabkan mengapa gelombang otak alfa dijadikan indikator untuk indeks relaksasi. Nah, jadi kelihatan ya di tabel ini hasil riset menunjukkan bahwa setelah orang minum teh hitam ada perbedaan dari hasil scan-nya ini. Oke, lanjut. Nah, ada vitamin dan mineral dengan banyak manfaat yang meningkatkan metabolisme, menjaga stabilitas enzim, dan lain-lain. Jadi, lengkap sekali. Nah, manfaat tambahannya ini, berat badan menjadi ideal. Ya, teh membantu menurunkan berat badan karena kandungan katekin polifenolnya meningkatkan termogenesis, kecepatan pembakaran kalori, dan menghambat pencernaan lemak sehingga tidak dapat diserap oleh usus halus. Ya, jadi kalau ibu-ibu nih sukanya biasanya kalau pengen berat badan turun, kita sarankan minum teh hitam black tea itu sebelum makan. Ya, sebelum makan ya. Ini manfaat tambahannya. Terus manfaat tambahan tadi sudah dibahas banyak sama Pak Riki tentang ampas teh hitam. Ya, ini ada kompres mata untuk masker muka, untuk pupuk tanaman ya, campuran pakan ternak, dan bahkan untuk luka bakar. Ya. Kalau Bapak Ibu di rumah punya ikan ya, peliharaan koi atau apa, boleh itu habis minum teh ampasnya disebar di kolam ya. Kalau ibu-ibu ini biasanya nih suka tanaman anggrek, nah ini saya rekomendasikan ampas tehnya untuk pupuk tanaman anggrek ya. Nah ini kemarin kita sudah jelaskan, ampas teh juga bisa digunakan untuk pengobatan luka diabetes. Ya, jadi kurang lebih dengan
di maskerin juga luka-lukanya. Ya kurang lebih seperti ini videonya. Ya ini mohon maaf ini agak ekstrim ya. Ya ini biar sekilas saja kita jelaskan. Nanti selebihnya bisa lewat Japri ya. Ya nanti ini yang setelah penggunaan masker ampas tehnya ada perubahan-perubahan. Ya jadi ini agak-agak ekstrim. Ya kita lewati aja ya. Nah ini cara penyajiannya seperti ini. Ya, tabur 1 sendok teh besti dalam cangkir kurang lebih 300 cc dengan air kurang lebih 80 derajat ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya termos dispenser di rumah itu pas temperaturnya 80 derajat. Kalaupun tidak punya, didihkan air sampai mendidih, karena didih air ke kurang lebih 100 derajat ya. Habis itu diamkan kurang lebih 2-3 menit sehingga temperaturnya turun ya. Jadi setelah air dulu ya, air dulu tuang di gelas, habis itu tabur secukupnya saja, ya secukupnya saja sehingga permukaan air itu tertutup sama daun teh. Ya ini sesuai selera sebenarnya. Jadi ini bukan obat, teh hitam ini bukan obat, jadi bisa diminum sesuai selera. Ya kalau kita sarankan sih daun teh menutupi permukaan air sudah cukup. Itu kurang lebih 1-2 gram lah. Ya. Nah, diamkan kurang lebih 5 menit sampai temperaturnya turun, minum hangat-hangat. Nah, boleh ditambahkan dengan jeruk, madu atau jahe untuk rasa-rasa lah. Biasanya anak-anak kadang nggak suka rasanya, kalau Blesti biasanya kan tawar plain ya, nggak ada rasa. Jadi mungkin pengen manis ya kasih madu. Nah, bapak-bapak biasanya yang ngerokok, suka ngerokok, itu bisa tambahin jahe atau lemon ya. Nah ini beberapa riset untuk menegaskan kembali yang sudah dilakukan oleh di berbagai negara tentang teh hitam Blesti, yaitu teh hitam mampu mencegah pembentukan plak dalam pembuluh arteri leher sehingga kecil kemungkinan mendapatkan serangan stroke. Ya ini dari riset medis Institut Nasional Prancis ya. Theanin mampu meningkatkan aktivitas gelombang alfa otak. Hasilnya adalah suatu kondisi pikiran lebih tenang namun juga lebih siaga serta mengurangi stres. Nah, tadi kita bahas itu. Senyawa tiafapin dan tiarubigin pada teh hitam dapat meniru fungsi insulin dalam teh. Nah, ini dari Trop Research Institute. Nah, serangan jantung berkurang 40% pada orang yang membiasakan minum teh hitam. Ini Boston School of Medicine. Nah, oke. Nah, ini hubungannya dengan gigi gimana? Nah, karies gigi tidak ditemukan pada anak-anak SD di Jepang yang minum teh secara rutin dan kontinu. Nah, ini polifenol teh menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini bersama Ibu Dokter Gigi Sri Agustini. Nah, sampai sini saya dulu kita bahas lebih mendalam di sini ya. Jadi ini ada riset tentang karies gigi tidak ditemukan pada anak-anak SD di Jepang yang minum teh secara rutin dan kontinu. Nah, oke, dari ini nanti saya persilahkan saja, saya undang Ibu Dokter Sri Agustini untuk memberikan pemaparan tentang manfaat teh hitam untuk kesehatan mulut dan gigi. Untuk itu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dokter Sri Agustini. Selamat malam dokter. Selamat malam semuanya. Tadi dulu, ini suara saya udah kelihatan belum ya? Udah kedengaran belum? Kedengaran Bu? Wajahnya Bu. Oke, Ya udah. Halo semuanya, semangat pagi. Semangat pagi, Bu Dokter cantik. Dan cantik-cantik semuanya ya. Jadi malam ini cantik ya. Iya. Ini santai aja ya. Tadi paparan dari Pak ya tentang teh secara keseluruhan, secara umum. Nah, sekarang hubungannya dengan masalah gigi. Saya dengan bahasa yang gampang dimengerti aja ya.
Jadi saya mulai dengan rongga mulut, ya. Jadi di dalam rongga mulut itu ada gigi, ada lidah, ada tenggorokan termasuk ya, kerongkongan, ya, dalam. Nah itu semua terlibat dalam satu kesatuan. Ya, jadi saya cerita dulu mengenai rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut tadi kan saya bilang ada gigi ya. Kalau gigi yang baik itu artinya giginya utuh, nggak ada berlubang. Menurut saya jangan orang yang giginya tidak berlubang. Kira-kira ada yang giginya tidak berlubang? Tapi biasanya suku-suku tertentu ada yang giginya sama sekali tidak berlubang. Ya, misalnya orang dari daerah Sumatera. Ya, kemudian dari orang Papua. Itu jarang giginya berlubang. Karena memang dasar giginya, karakter giginya itu sudah padat, kuat. Jadi kalau saya mencabut gigi-gigi orang Sumatera Timur ya, wah itu giginya kuat-kuat. Ya, dibanding gigi orang Jawa. Karena orang Jawa kebanyakan juga pada minumnya tuh makanan manis-manis. Ya. Jadi kalau kita makan makanan manis atau yang mengandung karbohidrat, itu di dalam mulut akan menjadi asam. Ya, jadi 5 menit kalau kita tidak sikat gigi atau kumur-kumur, itu akan menyebabkan asam di dalam rongga mulut, menyebabkan bakteri lebih banyak berkembang biak. Akhirnya membuat di dalam mulut itu seperti terjadi gigi berlubang, ya, kemudian karang gigi bisa terjadi juga. Nah, kalau udah gigi berlubang, sepertinya kecil ya, tapi kalau dilihat secara kedokteran gigi ya, itu lubang kecil tapi dia membentuknya gini, segitiga. Jadi kecil tapi ke bawah kemudian besar. Jadi jangan dianggap lubangnya kecil, oh pasti kecil, dalam enggak, itu udah melebar biasanya. Jadi sedini mungkin kalau lubangnya kecil itu harus diperbaiki, ditambal. Ya. Nah, kemudian problem-problem apa yang terjadi di dalam rongga mulut? Tadi selain gigi berlubang, ini kemudian bawah mulut, sariawan, karang gigi, ya, yang lebih serem ini adalah kanker rongga mulut. Kemudian jamur di lidah, ya. Bisa juga terjadi problem karena bruxism. Bruxism itu adalah yang suka giginya gemeretak. Apa ya istilahnya ya, gemeretak? Yang bunyi-bunyi kalau malam sedang tidur. Nah ini tampilan gambar ya. Boleh tadi Pak Putu? Ya, yang rongga mulut ya. Ini ada masalah di lidah, ya. Masalah lidah selain jamur, bisa juga kanker lidah bisa terjadi, ya. Terutama untuk perokok berat, ya. Kemudian bisa juga sariawan. Kalau terlalu sering sariawan, itu juga bisa salah satu gejala dari adanya kanker di rongga mulut, ya. Kelihatannya sepele ya untuk rongga mulut ya, karena bagian dari kecil gitu ya, tapi pengaruhnya juga sangat besar. Ya. Kemudian bakteri yang ada di dalam rongga mulut itu ada 2, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Itu yang sangat berpengaruh terhadap masalah-masalah yang ada di dalam rongga mulut. Sehingga kalau kita kumur-kumur dengan air putih, tapi lebih baik dengan teh hitam ya, dressing kita, itu akan mencegah karies gigi, menghilangkan bau mulut, dan bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan akan terbasmi, sehingga lebih banyak nanti bakteri yang menguntungkan. Ya, nah sekarang hubungannya dengan teh, ya, karena teh ini antioksidannya tinggi, ya, vitamin mineralnya lengkap. Dulu waktu saya kuliah itu dibilang kumur-kumur dengan teh itu sangat bagus. Kalau kita tidak sempat gosok dulu, karena 5 menit setelah kita makan, sebaiknya kita kumur-kumur. Ya, dengan teh. Nah, itu aja dengan teh yang biasa aja sudah dibilang cukup bagus ya.
Karena waktu itu saya juga belum tahu tentang teh yang berkualitas. Ya, ternyata setelah saya di Blesti baru tahu kalau teh yang berkualitas yang baru ada manfaatnya. Suara saya cukup terdengar ya? Halo? Dengar dok, jelas dok. Ya, kalau nggak jelas, kalau kedengaran nanti ya. Jelas sekali Bu Tidi dari Padang. Oh dari Padang Bu pindah nih. Ya, itu Binda ya. Saya lanjut ya. Oke. Jadi kalau kita kumur dengan teh Blesti yang kualitasnya bagus, itu bisa untuk mencegah gigi berlubang, ya, sehingga bakteri yang tidak menguntungkan tidak terjadi, ya. Kemudian juga membuat mulut kita itu juga tidak kering kalau sering kumur-kumur dengan teh Blesti, ya, karena kalau kering bisa menyebabkan bau mulut, kemudian juga bisa menyebabkan karang gigi, ya, karena kalau karang gigi itu kalau sudah menebal, ya, menyebabkan juga nanti gigi berlubang, kemudian juga gigi akan goyang, gusi akan turun, ya, sehingga nanti bakteri akan lebih banyak lagi masuk ke dalam kantong gusi kita, ya, sehingga menimbulkan nanti peradangan, ya. Kemudian juga untuk mencegah kanker rongga mulut, terutama perokok berat, ya. Jadi kita anjurkan untuk rokok berat itu kumur-kumur dengan sebelum ditelan dikumur dulu dengan teh Blesti untuk mencegah kanker rongga mulut, dan itu sudah diriset di Surabaya di Universitas Dr. Sutomo. Ya, dan dianjurkan minum sampai 7 cangkir per hari. Ya, jadi kalau perokok tuh ingat 7 cangkir per hari. Ya, karena kalau dilihat dari rokok-rokok itu kan ada gambar-gambar kanker rongga mulut itu ya, tentunya sih serem ya kalau itu terjadi beneran, karena saya pernah dapat kasus seperti itu, ya. Jadi giginya juga semua akhirnya pada goyang juga, ya. Jadi goyang gigi itu bukan hanya karena kencing manis, tapi juga bisa karena adanya kanker di rongga mulut, dan itu nggak boleh dicabut. Kalau ada kanker rongga mulut, kalau dicabut kankernya akan menyebar lebih cepat lagi di dalam rongga mulut, ya. Nah, di Inggris ada namanya Dr. Kerry Buxton, dia menganjurkan dosis efektif untuk mencegah gigi berlubang dan juga mencegah membasmi bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan di dalam mulut, itu minum minimal 3 sampai 4 cangkir per hari. Ya. Ini di Inggris memang lebih banyak risetnya tentang teh ya dibanding Indonesia, padahal Inggris tidak punya kebun teh, ya. Nah, di masa masih pandemi seperti ini, ya, banyak kasus yang terjadi adalah lebih banyak orang terjadi sariawan, ya, karena apa? Kualitas jaringan gusi di dalam mulut itu menurun karena stres, ya, stres karena yaitu masalah penghasilan, ya, kemudian nggak bisa keluar, ya, nggak bisa kemana-mana, jadi orang ya, jadi lebih sering lah untuk kumur-kumur dengan teh hitam sebelum kita telan. Karena juga kan kita minum teh Blesti untuk sifatnya menenangkan juga, untuk anti stres. Kemudian yang terjadi adalah kedua adalah bruxism. Bruxism itu yang giginya gemeretak, ya, jadi giginya digigit-gigit itu malam hari. Itu juga karena stres, ya, sehingga menyebabkan giginya jadi apa? Giginya jadi rata, emelnya tuh hilang. Jadi nanti tinggal lapisan kedua yaitu dentin, ya, sehingga lebih sensitif karena air dingin, kena asam, itu bisa nyeri ceput-ceput, ya. Nah, jadi hal itu yang banyak terjadi di masa pandemi. Maka sering-seringlah kumur dengan teh Blesti, kemudian banyak minum teh Blesti, kalau bisa minimal 3 sampai 4 cangkir per hari. Bisa sampai 7 cangkir juga tidak apa. Dalam keadaan hangat, ya. Selain itu juga bagus untuk mencegah virus berkembang di dalam mulut kita. Ya, terus saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan malam ini. Oh ya, saya tambahin lagi. Ini banyak yang menganggap kalau ada
ikut karena lubangnya gigi berlubang, itu minum Desti kan hilang nyerinya, betul bisa hilang, menghilangkan nyeri. Tapi lubangnya tetap lubang, ya nggak bisa diisi dengan teh disumpel, ya nggak bisa artinya dengan teh aja, artinya dibiarkan gigi berlubangnya itu. Jadi tetap harus ke dokter gigi untuk ditambal supaya tidak ada makanan yang masuk, bakteri yang masuk, begitu. Ya, kalau nyerinya bisa hilang, tapi kalau gigi berlubangnya tetap harus ditambal. Ya, kalau ada karang gigi juga harus dibersihkan. Ya, itu pergi ke dokter gigi. Bersihin sendiri bisa ya, dicengkel-cengkel dikit, tapi nanti nggak bersih, alatnya terjadi infeksi. Ya, kalau udah infeksi, itu bakteri-bakteri itu masuk ke aliran darah, ya, dari gigi penyebab menjadi peradangan di daerah jantung atau otak juga bisa. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah terjadi infeksi, tidak bisa lagi dengan kumur-kumur dengan Blesti ya. Boleh kumur boleh ya untuk pertolongan pertama P3K. Tapi setelah itu cepat-cepat harus ke dokter untuk minum antibiotik. Ya, karena kalau udah gusinya bengkak, ya, bernanah, ada nanahnya, itu selain kumur Blesti boleh, ditambah harus dengan antibiotik. Ya, jadi minum obat itu juga masih perlu kalau ada terjadi kasus peradangan pembengkakan. Ya, tapi kalau misalnya masalah yang kronis seperti sariawan, brucism, ya, gigi yang ngeberetak, cukup dengan kumur-kumur dan minum Blesti setiap hari secara rutin, kemudian dalam keadaan hangat. Ya, jangan sedulang ya, jangan menghemat, ya. Yang penting kita harus semaksimal mungkin, ya, melakukan pembersihan di dalam rongga mulut. Kalau pas puasa ya, itu kan pas buka, kemudian pas sahur pagi, minum Blesti dikumur-kumur dulu sehingga tidak terjadi satu hari itu tidak terjadi bau mulut, ya. Jadi mencegah bau mulut. Oke, saya rasa itu dulu ya. Saya selingin dengan pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Cukup jelas nggak tadi penjelasan saya? Karena ini nggak ada ininya ya, nggak ada materinya, jadi saya lisan aja. Oke, kalau ada yang bertanya silakan. Silakan kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu, teman-teman. Kebetulan di sini ada pakarnya. Ada yang pernah mengalami lidahnya berjamur? Makan jamur enak sih, tapi ini lidahnya berjamur. Jadi lidah berjamur itu lidahnya putih semua. Oh. Ya. Iya. Kadang ini Bu, dokter, boleh saya tanya Bu? Bayi itu ya, bayi itu kadang berjamur ya kadang. Bukan berjamur kalau bayi itu karena makanan yang nempel. Jadi sepertinya kayak makanan jamur. Nempel ya? Bukan ya? Kalau yang jamur itu dia maupun diseset gitu ya, dibersihin tuh nggak bisa. Oh. Nah ya. Itu solusinya gimana dokter biasanya dihubungkan dengan teknik? Sering kumur-kumur aja karena ada kasus ya, dia nggak minum obat, dia kumur-kumur aja ya beberapa kali sehari ya 3 sampai 5 terakhir ya, pokoknya kumur sebelum ditelan. Itu besoknya itu langsung udah berkurang. Jadi putihnya itu udah mulai menguning. Terus akhirnya dalam 1 bulan betul. Ya banyak dokter-dokter yang nggak percaya ya karena nggak mungkin ya dalam 1 bulan bisa dengan obat itu cukup lama juga. Tapi ini terjadi bisa. Ya. Tapi kalau misalnya ke dokter sih lebih bagus. Tapi kalau sampai kita nggak bisa ke dokter, kumur-kumur dengan teh Blesti, tapi harus lebih banyak ya, minum juga, ya, itu tanpa obat, ya, artinya nggak semua kasus tiap orang mungkin beda-beda ya, jadi kalau memang kita sampai jauh ke dokternya susah gitu ya, ya udah, pertolongan pertama asal bukan peradangan ya, bukan pembengkakan ya, kalau ada abses yang sampai bengkak gitu ada nanah itu harus dengan antibiotik, nggak bisa dengan kayak Tapi kalau sariawan saya jamin obat-obat kumur yang lain pakai Blesti aja, itu saya rekomen ya, itu hilang karena saya sendiri juga sering
sariawan kronis, sedikit-sedikit di bibir, di lidah jadi gitu ya. Tapi sejak minum Blesti sampai saat ini, kalau pas saya kegigit, saya pikir jadi apa enggak ya? Ternyata nggak jadi. Jadi jangan sariawan lagi. Saya udah 13 tahun kan minum. Ya. Iya. Sama juga pengalaman saya, Bu. Biasa dulu bolak-balik dokter gigi karena sakit gigi. Sejak minum Blesti, dokter giginya nganggur jadi. Itu banyak Pak yang harus ditembel. Karang giginya harus dibersihkan. Iya, betul ya, betul ya. Teman-teman ada yang mau tanya nih? Tambah lagi ya, apalagi kalau pakai alat pemerataan gigi, itu kan selain sikat gigi juga kumur-kumur dengan teh Blesti supaya kalau ada bakteri yang masih nyangkut itu hilang harus. Ya, kondisi sekarang harus lebih banyak kumur-kumur dengan Blesti karena untuk mencegah supaya virus tidak berada di dalam rongga mulut. Karena ini mulut semua sarang ya yang menyebabkan nanti nyebarnya kemana-mana. Ya. Ya dok, saya dok. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada. Oh Pak Rudi, ini ada Pak Rudi. Iya, malam Pak Rudi. Malam. Silakan Pak Rudi. Oke, makasih ya Pak Putut. Ke dokter Tini, itu kalau biasanya saya juga pakai yang pengeruk lidah itu boleh nggak? Atau karena saya Ini makanya sikat gigi itu ada ya kalau lidahnya. Pengeruk lidah. Khusus yang khusus kan Iya. saya ada beli di itu, tapi untuk supaya lidah juga bersih itu boleh nggak? Boleh. Yang penting sebelum dipakai ya dicelupin ke teh Blestinya aja supaya steril ya. Oh. Ya, supaya steril baru kita buat kerok. Itu. Tapi kerok juga jangan terlalu berlebihan, nanti merusak lidah kita ya. Jadi yang secukupnya aja supaya bersih, boleh ditambahkan itu. Karena selain membersihkan gigi juga lidah juga perlu dibersihkan. Ya, tapi kalau kita nggak bersihin pakai alat itu, kita kumur-kumur aja juga bisa. Boleh juga. Kalau bisa dengan alat ya lebih bagus, tapi kalau dengan alat kumur-kumur dengan teh Blesti sudah oke. Makasih dok. Oke. Ada lagi? Mumpung konsultasi. Dokter, halo. Ya. Mau Siapa konsul nih. Ya, Pak Riki. Biasanya konsulnya pribadi. Dok, kalau bisa konsul pribadi. Dok, Kenapa? kalau misalnya nih gigi udah tinggal sekitaran nih, dalamnya udah bolong. Giginya dalamnya udah nggak ada, tinggal sekitaran doang nih. Giginya udah nggak ada. Iya, maksudnya tengahnya udah bolong tuh, cuman ada di sekitarnya doang, Giginya doang. sisa. Jadi sisa akal dong. Itu Udah sisa. Belum, nggak ada mahkotanya. nggak ada, udah mahkota udah bye-bye. Oh. Terus? Itu gimana dok? Mesti cabut nggak sih? Atau selama dia maksudnya nggak sakit ya saya biarin aja sambil minum Blesti biar nggak sakit gitu. Kalau nggak sakitnya boleh kumur-kumur. Ya, tapi yang namanya Nanti lama-lama gimana dok? sudah separo atau sudah lebih dari separo, 3/4 ya. Kalau masih bisa dipertahankan ya, ada yang masih walaupun sudah akar itu masih bisa dibangun seperti kayak pin gitu ya. Jadi dipertahankan. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, nanti tergantung dokternya melihatnya keadaannya, ya terpaksa dicabut. Tapi yang namanya gigi palsu, ya itu nggak enak. Paling enak namanya asli. Namanya juga palsu ya. Ya kan? Padahal kalau dokter gigi bikin gigi palsu, nggak ada yang ini kan, mengambil pemalsuan gitu ya. Padahal gigi palsu beneran. Ya, dan gigi palsunya itu kan mahal. Ya, jangan sampai hilang juga. Kalau hilang, nggak ada orang yang mau, ya. Nggak ada. Karena gigi palsunya mahal, juta misalnya ya. Nggak ada orang yang mau ngambil, padahal itu bernilai banget tuh buat orangnya. Ya.
Dan nggak enak beneran kalau pakai gigi palsu. Kalau bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Sekarang kan ada namanya implant ya. Jadi itu dipasang-pasang di dalam akarnya terus dibangun. Tapi memang cukup mahal. Ya, Jadi kalau didiamkan sampai hancur gitu nggak boleh ya dok? Maksudnya kita diamkan sampai hilang hancur sendiri. jangan. Ya, Cabut ya. karena memang nyerinya bisa hilang. Udah masih dibersihin sama teh hitamnya untuk kariesnya ya. Tapi tetap yang namanya akar itu lama-lama kalau nanti bakterinya masuk ke dalam akar, menyebabkan akarnya busuk. Ya, jadi kita nggak bisa membiarkan sesuatu yang busuk di dalam mulut kita. Itu nanti problemnya bakterinya kan ke bawah itu ada pembuluh darah juga kan, yang akan nyambung kemana-mana. Itu bakterinya akan mengalir ikut. Jadi masalah. Berarti meskipun giginya sampai hilang, kalau akarnya belum dicabut, nggak boleh ya, harus dicabut. Harus dicabut, iya, cabut. Aduh. Itu bisa menyebabkan nanti pembusukan, bahaya. Waduh, kalau cabut sebuah ompong dok saya dok, kalau caranya gitu dok. Itulah. Gigi palsu nggak apa-apa. Gigi palsu juga ada yang bagus-bagus kan. Kalau terpaksa ya udah pakai gigi palsu gitu. Nggak apa-apa juga. Ada lagi sekarang ini dok, saya dengar mereka pada jual kayak lem gigi ya. Jadi butir-butiran ditaruh di air, nanti dia jadi bening, terus dimasuk-masukin ke gigi, didiemin katanya nutup gitu dok. Pernah dengar nggak dok? Waduh, saya belum tuh. Tinggal informasi ya. Nanti saya cari tahu. Belum dengar. Ya, Baru belum. dengar. Iya. Tapi yang paling Oke, enak Dok. sih gigi asli, beneran. Namanya palsu tuh pasti nggak enak. Buktinya juga palsu apapun juga kan jadi masalah kan. Ya pokoknya kalau bisa dipertahankan segini. Makanya sering kumur-kumur dengan T-Blesti kalau giginya masih oke. Ya, jangan sampai nanti banyak giginya berlubang. Makanya mencegah kan, dengan minum Blesti ini kan mencegah. Ya, Kumur sih sering dok, makanya udah nggak sakit nih. Tapi makannya kayaknya yang keras-keras tuh dipoles terus tuh gigi jadi makin tajam hilang semua. apa? Nanti nak pecah sedikit-sedikit pecah itu. Apalagi dengan tambah Ya. umur juga lebih rapuh, pecah-pecah. Ya kan? Itu. Udah nggak ada jalan ya dok kalau gitu ya dok ya. Sesuai umur kita tungguin aja lama-lama hilang gigi semua ya. Iya, gigi semua hilang. Tapi akarnya tetap masih ada. Kadang-kadang nggak bisa hilang. Akarnya harus diambil. Waduh. Akarnya. Siap, Akar siap. paling diambil lebih gampang daripada giginya masih utuh. Oh, Hmm. berarti Kalau kalau gitu giginya kita kumur aja ya. Berarti kalau gitu Buat- kita kalau ini kumur aja, kalau memang udah nggak ketolong kumur-kumur kasih dia hancur sendiri, ntar baru dicabut akarnya gitu ya. boleh. Ya. Siap, siap. Thank you dok. Iya, sama-sama. Ada Oke, lagi yang terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat ini Bu Dokter. Oh iya, apa tuh tadi? Atas nama Bu Nafi ya. Saya gigi pojok atas itu suka goyang-goyang. Itu gimana Pak? Iya harus dicabut. Tapi sejauh ini alhamdulillah bertahan. Kadang suka berdarah pas sakit gigi. Sikat gigi. Dia suka berdarah pada saat sikat gigi. Jadi giginya goyang, berapa goyangnya? Ada 1, 2, banyak? Aku. Ya itu Bu. 1. 1 gigi doang. Satu gigi aja. Kalau beberapa gigi yang bergoyang itu kita harus periksa. Ada kemungkinan kalau orang diabetes itu giginya juga goyang. Kalau dia juga punya masalah bruxism, jadi yang giginya digigit-gigit kalau malam tidur tuh gemeretak bunyi kretek gitu kan? Pernah denger nggak ya? Ada yang begitu? Nah, itu juga menyebabkan gigi pada goyang. Derajat 2, kadang derajat 3. Kalau udah derajat 4 ya udah lepas. Iya, kalau yang dia bahaya juga. Mulut dan gigi. Iya, plastik. Teh hitam. Pasti banyak goyang bareng joget berjamaah. Kamera. Kalau ada kayak kemungkinan gigi kecil itu apa iya ya dok? Usia 20 ke atas itu masih bisa tumbuh gigi. Itu di Bali ya. Kalau udah 20 nggak bisa tumbuh gigi apa namanya, gigi yang sebenarnya ya. Itu anak-anak
bisa menjadi gigi yang tetap. Lesti Bali. Makanya anak umur 6 tahun itu ya ada gigi geraham pertama yang dipikirnya ibunya, orang tuanya itu adalah gigi susu, padahal itu gigi geraham pertama udah gigi tetap. Nah, banyak terjadi anak-anak kan suka makan coklat yang manis-manis, selagi giginya juga harus dikontrol. Nah, banyak kan itu menyebabkan banyak gigi berlubang, orang tua pikir nanti giginya tumbuh, padahal enggak, itu udah gigi geraham pertama. Jadi anak-anak diperhatikan pada gigi geraham yang pertama itu jangan sampai terjadi karies masih anak-anak ya. Kasihan nanti keburu udah berlubang itu belum dewasa gitu maksudnya, sayang ya. Jadi anak-anak juga harus diperhatikan giginya, makanya anak-anak diajarin untuk minum teh sejak dari balita ya, supaya giginya juga bagus kuat. Atau ibunya lagi hamil juga minum nggak apa-apa, bagus nanti gigi. Ada tumbuh apa tadi gigi, pertanyaan bentar ya. Ada tumbuh kayak gigi di sebelah geraham sama bekas geraham gigi bawah yang sudah cabut waktu SMA. Maksudnya ini ada tumbuh di bagian gigi belakang, geraham ketiga kali ya? Iya, saya kan kayak nyumpal gitu loh, tumbuh gigi kecil, terus sama di sebelah geraham gigi atas itu. Makanya kan waktu gigi saya goyang-goyang itu kok rada takut gitu loh, ini kok ada kayak tumbuh gitu, masa iya tumbuh gigi? Bukan tumbuh gigi Bu, itu ada gigi geraham ketiga yang tidak tumbuhnya sempurna, sehingga posisinya juga nggak bagus ya, juga mungkin miring, sehingga mendorong gigi di sampingnya. Dan kalau ada gigi geraham ketiga yang mengganggu, itu juga diambil ya, karena kalau mengganggu juga membuat tekanan pada gigi sebelahnya, bisa juga sakit, nyeri ya, bisa sampai pusing juga gitu ya. Nah, kalau gigi geraham 3 karena tumbuhnya tidak sempurna, ya diambil aja, jadi tidak menekan gigi di sampingnya. Menjawab Bu? Halo Bu? Cukup? Halo. Nah ini Bu, Halo. di chat juga ada dari Bu Suci itu Bu, mungkin bisa dibaca Bu. Baru sebentar ya, buka dulu. Sakit gigi gusi bengkak rutin seminggu sekali, tapi semenjak minum Lesti nggak pernah kambuh lagi. Tapi sayang giginya udah pada habis karena keseringan kumur air minum dan obat-obat di warung. Jadi maksudnya giginya masih ada, tapi sakit giginya udah hilang. Nah, sebaiknya kalau itu ada terjadi sisa akar, terus dicabut. Kalau masih bisa dipertahankan, ditambal. Karena kalau kita giginya tidak sempurna bentuknya, kita makan itu jadi mulut, di dalam rongga mulut itu nggak bisa maksimal untuk mengunyah makanan, sehingga nanti berat di bagian lambung untuk mencerna makanan gitu. Jadi kalau giginya semua lubang kan mengunyah makanannya nggak sempurna, jadi belum belum halus gitu ya, udah dimasukin ke dalam, jadi lambungnya yang kerjanya berat. Kalau gigi juga giginya selain dengan minum Lesti kan bisa nyerinya, tapi tetap giginya harus ditambal supaya bisa mengunyahnya dengan baik gitu ya. Oleh gitu Bu Suci, mana Bu Oke Suci? Dok, kebetulan Ya. asam lambung juga punya, tapi semenjak minum Lesti, alhamdulillah sekarang nggak pernah kambuh lagi juga. Ya, tapi giginya harus dibangun Bu, Oh iya. supaya bisa makan dengan enak. Nah gitu, kalau nggak makanannya Iya. terus aja kan, masa mau makan itu halus-halus, nggak bisa makan kacang yang keras-keras, sehingga Iya, membebani kita bekerja lebih berat. Iya, makasih Dok. Nah, bentuknya yang sempurna itu kan kalau mengunyah makanan tuh harus lama gitu ya, tapi kan orang nggak sabaran makan telan lebih cepet ya. Mengunyah harus bener-bener, tapi karena giginya kan nggak sempurna, jadi kan ngunyahnya jadi nggak terlalu lama
Iya, benar banget itu. Ya. Ini ada lagi pertanyaan apa? Atas paramolar atas kanan, taruh ya. Buka dulu nih. Saya baca dulu tadi yang belum. Saya udah nggak praktek ya. Kalau saya praktek, udah nggak bisa di-blast ini. Ntar sampai malam. Ya. Jadi saya sudah tidak praktek, tapi kalau referensi ke teman-teman saya bisa, ya. Nanti kalau saya praktek, pasti harga khusus buat member-member blasting, ya. Geraham, kandang juga kayak gusi gini nutupin geraham. Oh iya, oke. Ini ada kasus geraham, jadi bukan gusi sebetulnya, apa ya, bisa ada terjadi daging di tengah-tengah, jadi gini. Jadi kalau giginya berlubang, ya nggak ditambal, ya nyarinya tadi udah hilang sih ya sama testing dan. Tapi suka ada bagian tengahnya itu kan ada gusi. Nah gusinya tuh naik ya, jadi kayaknya seperti daging ke atas. Jadi menutupi lubang. Makanya itu sebaiknya kalau gigi udah lubang itu harus dibersihin kalau perlu karena udah mungkin tengahnya udah lubangnya sampai menuju akar. Jadi harus dicabut, gitu. Ya, jadi itu bagian dari gusi yang nyembul keluar sampai masuk ke lubang gigi di tengah-tengah, karena udah sampai ke akar sih. Itu apa? Lubang giginya, karies gigi. Ya, ada lagi, ya saya baca dulu. Rasa udah ya. Oh, Dok, kalau sisa akar bisa main cabut atau operasi? Ya nggak bisa lah ya. Itu namanya cabut gigi itu nggak sembarang cabut ya, kan harus dianestesi dulu ya untuk supaya tidak sakit. Kemudian ada tekniknya. Jadi nggak bisa main cabut pakai langsung itu langsung cabut gitu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Isnindawati ya. Dok, saya mau tanya tentang gigi paramolar atas kanan imbilit Proexo, kalau nggak dicabut nggak apa-apa kok dok, gitu. Ya nggak dicabut kalau nggak meradang ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada lubang ya hanya sementara. Kalau dengan kumur-kumur itu kan dengan teh blesti bisa ya hanya sementara ya nggak apa-apa sih. Cuman lubangnya tetap harus ditutup. Ya karena nanti kalau istilahnya lengah dikit tiba-tiba bakteri masuk, waduh masuknya terlalu dalam nanti aliran darah bisa kemana-mana. Ya, nah ada yang tanya berapa pH ideal di mulut? Nah ini dari Pak Samuel. Kalau pH ideal itu yang penting tidak terjadi asam di dalam mulut, ya sehingga tidak terjadi kerusakan gigi. Kalau dalam keadaan mulut asam, bisa terjadi karies gigi, ya. Itu ya. Pemicu asam itu apa dok? Saya nanya nih malah. Tadi dari makanan yang kita makan, ya. Oh iya manis-manis. Ya 5 menit itu sudah menjadi asam di dalam mulut. Ya, akhirnya bakteri-bakteri lebih banyak berkembang biak yang tidak menguntungkan. Makanya setelah 5 menit makan cepet-cepet kumur. Kalau bisa dengan air putih, tapi kita kan ada teh blesti, ya kumur dengan teh blesti lebih bagus. Ya. Oke. Berikutnya saya buku kan kayak bisa diangkat gitu, tapi sekarang udah nggak ada. Suka muncul tetapi udah nggak bekak kayak masa kecil. Gimana ya? Jadi gerahamnya tertutup dari gusi. Makanya ini mungkinan lubangnya udah besar ini. Kalau gusinya sampai menutup. Ya, sebaiknya ke dokter gigi deh. Gitu. Ya, karena udah menutup gigi. Jadi itu lubangnya sudah besar. Ya, jadi kalau lubangnya tidak bisa kita tutup sendiri, karena itu kan harus ditambah. Ada bahannya khusus. Mau cabut nggak bisa cabut sendiri. Ya, kalau gigi susu nggak apa-apa, gigi susu bisa. Orang tuanya ikut cabutin, gigi susu bisa. Tapi kalau gigi permanen nggak bisa. Ya, kalau gigi susu bisa pakai benang, net gitu, asal anaknya tahan kasih es,
langsung tekan benang diangkat. Ya, dengan darahnya tekan dengan kapas bersih, ya. Dengan ada tablesti ya udah nggak apa-apa, pakai tablesti tekan darahnya. Tapi kalau gigi susu ya, kalau gigi dewasa nggak bisa, harus dokter gigi. Ya, kalau gigi orang Sumatera, orang daerah timur itu kuat-kuat, jarang ada gigi berlubang. Kalau orang di Sumatera Barat gimana ya? Mestinya juga sama ya. Daerah Sumatera yang banyak tuh orang Jawa, ya. Itu karena mungkin karakternya juga. Saya perhatikan karakter dari giginya cepat rapuh juga. Kalau orang dari daerah luar Jawa itu mereka memang karakter giginya memang kuat, tebal, akarnya panjang. Jadi kalau dicabut itu, betul-betul harus pakai teknik, teknik khusus, ya. Ada lagi yang mau tanya? Jadi dari mulut itu sumber segalanya ya. Disinfektannya kumur-kumur dengan tableti. Sekarang lagi kan ada virus. Nah itu untuk mencegah virus tidak berkembang di dalam mulut. Makanya minum tableti sebanyak mungkin, serutin mungkin juga. Ya harus hangat ya, jangan minum dingin. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu Dewi. Bu Dewi. Ada lagi yang bertanya? Nah sekarang ini kan dokter gigi pada ini ya, dokter gigi kan ini ya, maksudnya terbatas harus Dapat api ya masih sini ya? Hah? Karena dokter gigi ini sebetulnya lebih banyak bisa terpapar Kecil banget. buka mulut Bu dokter suaranya deketin dikit biar kedengaran. dari mulut itu lebih banyak. Makanya juga pemeriksaan apa PCR kan diambilnya dari kerongkongan kita. Bu dokter suaranya kurang jelas, bisa deketin dikit. Sering-sering kumur lah. Ada lagi. Jadi kalau kualitas teh kita karena yang terbaik, kualitas terbaik, antioksidan tinggi tadi saya bilang vitamin lengkap, ya makanya sangat bermanfaat bagi rongga mulut kita. Ya juga akan menguatkan juga gigi kita juga ya. Selain tulang secara keseluruhan juga gigi kita dalam mulut. Terutama anak-anak anjurkan untuk minum teh blesti sejak balita. Ya, encer aja tapi mereka rutin minum. Ya, itu akan memperkuat giginya tidak terjadi lubang. Tadi kan Pak Putu sudah bilang di Jepang ya. Kalau sering kumur-kumur tambah juga minum itu mencegah gigi berlubang, karang gigi, bau mulut dan penyakit-penyakit yang lain. Penyakit di dalam rongga mulut. Itu aja, ada lagi? Jadi sebelum kita telan kumur-kumur dulu ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Jadi itu lebih bermanfaat. Itu saja. Ada lagi yang mau tanya? Kembalikan ke pos ya. Itu mungkin Pak Afi nanti mau ini ya. Menghindari bau mulut untuk perokok. Bentar dulu ya, masih ada ya. Hindari bau mulut untuk merokok. Ya, itu kumur-kumur tablesti lah. Ya, Pak Riki. Ini Pak Riki ya? Menghindari. Ini ada pertanyaan dari Pak Samuel. Berapa persentase makanan organik yang wajib dikonsumsi setiap hari? Dan berapa persentase perbedaan antara mengkonsumsi makanan organik dan non-anorganik hingga menyebabkan kondisi pH normal yang berdampak ke pH mulut yang menyebabkan mereda reaksi bakteri buruk, juga perubahan degeneratif di seputar mulut. Nah ini agak panjang ini pertanyaannya. Ya Pak Samuel, saya kan bukan artinya ahli riset untuk hal ini ya. Jadi kalau menurut gambaran secara umum, kita lebih baik makan makanan yang menyehatkan.
ya, sayur, buah, menghindari makanan yang manis, yang ada pengawet-pengawetnya, ya, seperti Coca-Cola, apalagi minuman-minuman instan, ya, itu menyebabkan gigi kita menjadi lebih rapuh, sehingga menyebabkan juga bisa terjadi gigi berlubang, ya. Jadi lebih baik banyak makan sayur, buah yang berserat, itu jauh lebih baik, sehingga pH kita bisa basah di dalam rongga mulut, ya. Tadi yang perokok sudah, mau pakai Detol. Kok Detol? Bukan Detol lah ya. Kalau kumur-kumur pakai yang misalnya merek-merek yang ada di pasaran, itu ya. Bagus ya. Hanya kan itu ada kimianya ya. Jadi kalau saya sih lebih alami kumur-kumur dengan teh black tea aja. Halo? Pendengar ya? Dengar. Halo? Yang kumur dengan teh black tea aja lebih alami. Dengar nggak ya Oke, ada saya? pertanyaan lagi. Ini makin malam makin banyak pertanyaannya, makin seru. Apalagi pertanyaannya saya belum lihat lagi nih. Suara saya terdengar nggak? Jelas Bu, jelas. Kumur pakai Detol ya, bahaya lah. Kan ada kayaknya kalau untuk bukan Detol, misalnya kan ya kumur-kumur ada itu kalau nggak Listerine salah. apa yang gitu ya, tapi nggak usah lah minum pakai teh black tea aja, kumurnya lebih aman. Ya. Ada lagi pertanyaan di chat? Pak Putu siap dengan Pak Bram ya? Pak Bram mau tanya? Ya, saya mau tanya. Selamat malam Bu Dokter. Iya, malam. Dalam dunia kedokteran itu saya pernah dengar yang namanya enzim ya. Sebentar ya. Ini suara saya kecil gimana ya Pak Putu ya kedengarannya? Karena tadi ada telepon masuk, kenapa jadi suara kecil? Kedengaran Bu? Mantap. Kedengaran? Udah. Tunggu semat, saya nggak bisa dengar ini yang nanya nih. Sekarang bagaimana Bu? Dengar nggak Bu? Putih ini harus mijit, ada speakernya, mijit nanti di speakernya itu kalau telepon masuk bisa jadi kecil. Coba ada speakernya, mijit dulu, nanti 2 kali mijit bisa. Disentuh aja. Besar Bu. Nggak, dia terimanya nggak bisa. Pengalaman saya udah pengalaman. Kalau telepon yang mana? Kamu sentuh nanti dia ada sentuh kan pakai handphone kan? Dia di samping kirinya ada sentuh aja. Nanti ada speaker, nah disentuh lagi. Kalau ujung pakai handphone ada di ujungnya, bukan di bawah, di atas, sebelah kiri atas, sentuh aja nanti ada keluar speaker, mijit 2 kali. Volume itu loh. Oke. Sudah, mungkin Pak Bram suaranya sudah didengar sama Bu Dokter? Sudah dengar nggak? Nggak kurang dengar nih, nggak kayaknya kecil banget. Testing. Nggak ada tulisannya live. Itu udah pendek. Kalau handphone begitu begini. Coba kamu sentuh ada nanti. Udah, oke, udah. Ya. Udah. Testing adalah 1, 2, 3. Ya? Iya. Ibu, selamat malam sekali lagi Bu. Iya, malam. Sukses selalu dengan profesi Ibu dan sukses dengan Blesti ya Bu ya. Ya, dan pertanyaannya ini sebenarnya saya juga belum mengerti ya. Karena dulu saya pernah mendengar bahwa seseorang yang kekurangan enzim itu katanya berbahaya. Dan kemudian hubungannya juga dengan, mohon maaf ini kalau agak jorok dikit, air liur atau ludah itu kandungannya apakah bermanfaat untuk seseorang dan apa manfaatnya untuk seseorang apabila kekurangan enzim. Dan yang berikutnya tentang dunia kedokteran gigi, apakah cakupannya menyangkut ini gitu. Terima kasih dan salam sukses untuk Ibu ya. Jadi gini, kalau di dalam rongga mulut kita itu kekurangan cairan, kering ya, itu menyebabkan kan tadi bisa terjadi bau mulut, ya.
kemudian bisa terjadi karang gigi, penumpukan karang gigi. Jadi makanya kualitas air liur kita itu harus selalu ada ya, artinya harus cair. Ya kalau kering kan air liur nggak ada dalam keadaan rongga mulut kering. Jadi makanya sering-sering kita harus minum ya, selain air putih, teh black tea juga boleh, supaya ludah kita itu tidak pekat, ya lebih cair. Ya karena kalau ludah kita pekat menyebabkan juga nanti kering, ya terjadi bau mulut, penumpukan karang gigi, ya sehingga nanti bakteri yang yang tidak menguntungkan akan lebih banyak terjadi. Itu aja. Jadi ya itu maksudnya dengan sering kumur-kumur aja dengan teh black tea. Tentang enzim itu sendiri bagaimana, Bu? Enzim saya kurang lengkap ya, maksudnya enzim bagaimana? Ya, karena dulu begini ya Bu ya, ada sebuah info bahwa ketika seseorang makan, ya, kemudian makanannya itu kena air liur aja dia sudah berubah menjadi lemas atau apa, karena kandungan di dalam air liur itu ada kandungan enzim-enzim tertentu yang menghancurkan gitu. Nah ini apakah ini cakupan juga dari Ibu untuk bisa memberikan penjelasan tentang apakah ini dalam dunia kedokteran itu diceritakan tentang itu. Dan gini Pak, karena saya tidak artinya mendalami secara ini ya, untuk maksudnya kandungan di dalam air ludah ya. Jadi nanti saya akan cari tahu infonya, nanti saya sampaikan ke Bapak ya. Gitu karena boleh? dalam kasus secara kasuistis Bu, dulu pernah ada seorang penyanyi yang lagunya itu dikenal bangun tidur lagi gitu karena kekurangan enzim katanya. Enzim di dalam air liurnya? Di dalam air liur dan rongganya. Oh gitu, saya tidak mendengar seperti itu ya. Jadi nanti saya cari tahu aja. Jadi ya, tidak apa-apa Bu. Ya, makanya di sini kalau saya masih kurang tahu, saya akan nanti cari tahu, nanti akan saya jelaskan ke Bapak secara japri ya, boleh? Oke. Gitu. Terima kasih Bu, sukses selalu G. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi? Saya kira sudah cukup Bu, terima kasih. Ya. Pak Putu saya rasa cukup ya, nanti ada mungkin Pak Nicat udah habis kan ya? Oke, Nicat coba tak lihat. Udah nggak ada kayaknya ya? Sudah nggak ada ya, mungkin ada pertanyaan lain atau enggak pengalaman? Ya mungkin tidak harus semuanya ada banyak pengalaman, mungkin ada yang serawan, atau ada yang... Ini ada Pak Iswandi yang angkat tangan nih, silakan Pak Iswandi buka mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak, gitu kan, sebatannya. Selamat malam Bu Dokter, gitu kan. Ini saya tadi baru dengar, ini baru buka videonya gitu kan, udah mau tanya gitu kan. Jadi mohon penjelasan lagi Bu, artinya tadi kita udah bicara panjang lebar ya enzim dan lain segala macamnya. Saya ingin Bu secara ringkasnya sejauh mana manfaat black tea ini untuk kesehatan gigi gitu kan, sehingga kita bisa meyakinkan konsumen gitu Bu. Terima kasih. Maksudnya seberapa manfaatnya? Manfaatnya teh black tea ini untuk kesehatan gigi, secara gamblangnya aja. Tujuannya kita ini bukan apa-apa, bukan sign apanya untuk memfollow up orang biar orang lebih yakin. Biasanya kita hanya dari segi sehat ini. Kalau gigi kan kita nggak begitu banyak tahu tentang manfaat dengan giginya. Paling giginya kuat gitu kan. Tapi hasil kita itu gimana caranya untuk kita meyakinkan orang dari segi manfaat gigi supaya orang itu beli black tea kita loh gitu kan. Kita kan bisa bilang artinya kan bukan hanya untuk diminum, tapi kan sebelum diminum kita boleh kumur-kumur ya, untuk daerah rongga mulut itu untuk kan problem-problem yang ada di dalam rongga mulut seperti mencegah gigi berlubang, menghilangkan bau mulut. Kalau ada sariawan juga bisa dibantu penyembuhannya, mencegah juga karang gigi. Kemudian untuk perokok juga bisa mencegah kanker rongga mulut. Kemudian juga kalau mencegah juga jamur mulut ya, walaupun itu jarang ya.
Kemudian apalagi? Nah, saat ini kan untuk mencegah virus yang masuk melalui daerah mulut. Ya, penting. Jadi kita pentingnya saat ini lebih penting lagi karena sumbernya itu awalnya kan masuknya dari mulut ya. Nah, virus sekarang juga masuknya mulut, makanya periksa PCR kan juga di rongga mulut. Lebih akurat kan? Jadi ya pentingnya minum Blesti yaitu kita lakukan kumur-kumur sebelum kita telan di masa saat ini, masa pandemi ini, masih pandemi gitu. Pak Butu, Suci mau saksian tuh, luar biasa tuh. Suci silakan. Terima kasih. Ya, gitu Pak ya. Jadi pertanyaannya. Masa pandemi itu penting. Kumur-kumur dulu sebelum ditelan. Karena ini masa masih virus masih ada. Ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya. Oke. Ya, selanjutnya di sini ada tamu agung, ada Ibu Suci. Silakan Bu. Silakan, katanya mau sharing pengalamannya tentang gigi dengan Blesti. Iya. Selamat malam semuanya. Malam. Terlambat masuk. Iya. Di jalan kaget pas buka HP. Lah, ini kelewat. Tadi nungguin jam 9 kurang, jam 8 kurang. Begitu nungguin, lupa nungguinnya. Tahu-tahu kelewatan. Maaf ya, Dok. Iya, nggak apa-apa. Iya, ini saya punya kesaksian luar biasa dari Blesti ya. Waktu itu Pak Akas itu kecelakaan, ditabrak, lagi naik motor ditabrak orang, lalu jatuh, mulutnya itu bentur trotoar. Ya, dalam kondisi Pak Akas itu kan habis minum obat jantung juga. Saya pikir ini, habis minum obat jantung, kalau kecelakaan dibawa ke rumah sakit takutnya terjadi komplikasi obat kan ya Dok. Takutnya di rumah sakit langsung dikasih obat apa tanpa sepengetahuan dia habis minum obat jantung, takutnya terjadi komplikasi. Akhirnya saya tahan, saya nggak bawa ke rumah sakit. Itu gigi yang depan itu 4 udah goyang parah, udah nongol loh Dok. Jadi antara gigi dan gusi itu udah ada rongga, udah kayak gigi mau lepas. Saya kan habis OPP tuh langsung ambil tisu Blesti, ditahan pakai tisu Blesti, masih nggak mempan. Akhirnya apa? Tisu Blestinya itu aku isi Blesti hampir 1 genggam, lalu masukin ke mulut, ditahan pakai tisu kayak petinju, habis ditonjok gitu ke mulutnya. Jadi masukin ampas Blestinya banyak sampai mulutnya tuh penuh dengan ampas Blesti kering. Blesti kering, bukan ampas Blesti kering, masukin ke mulut, lalu ditahan pakai tisu. Darahnya pada ngucur dari mulut. Itu kecelakaan itu. Ya. Nah, diganti beberapa kali, habis setengah botol tuh Blestinya. Tisunya habis 2 pak waktu itu. Ya, sampai darahnya itu berhenti ngalir. Ya. Pas sampai rumah udah berhenti ngalir, dibersihin mulutnya, kumur-kumur pakai Blesti hangat. Ya. Itu giginya itu masih goyang loh. Masih goyang. Saya pikir sekali copot ini giginya 4. Masa baru nikah tiba-tiba jadi kakek-kakek gitu kan. Waktu itu karena kita baru nikah gitu kan. Baru nikah berubah jadi kakek-kakek belum hitung hari gitu kan kecelakaannya. Nah, terus aja diterapi pakai Blesti yang belum diseduh, kemulutin, ditahan di mulut, nggak dikunyah, nggak apa, tahan di mulut aja, ngunyah gimana orang giginya goyang depan kan. Ditaruh aja di gigi itu, di antara gigi di mulut gitu kan, ini gusi ya. Jadi di sela-sela antara mulut dan gusi ini bibir, ditaruhin Blesti atas bawah, lalu tahan pakai tisu. Saya terapi seperti itu. Itu ajaib Dok, hanya 3 hari gigi yang sudah goyang itu saya pegang udah nggak goyang lagi. Udah kenceng dan sampai sekarang nggak copot giginya, padahal udah parah banget itu. Gitu. Jadi terus saya sendiri kan waktu itu sakit gigi ya Dok, sakit gigi. Terus ceritanya nggak sabar lah, harusnya kan cukup semprot sanitipi ya, pada sembuh ya. Karena saya nggak sabar, saya ke dokter gigi tuh Dok. Kata dokter gigi saya masuk angin, ada lubang sebesar rambut. Gigi saya harus dicabut 4 katanya. Waduh, sekali dicabut 4. Saya nggak siap kalau dicabut gigi 4. Saya nggak bisa ngunyah sate nanti. Ini kan udah ompong 1, cuma karena dulu konsumsi obat bertahun-tahun kan, gigi saya jadi rapuh. Nah, saya nggak mau dicabut giginya. Akhirnya apa? Saya kunyah-kunyah Blesti kering. Blesti yang belum diseduh saya kunyah-kunyah, terus minum Blesti hangat. Langsung saya telan, saya gelontor Blesti hangat. Itu sembuh loh. Sembuh gigi saya. Ada lubang nggak?
lubang, tapi sembuh dok, nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Iya. Bisa terjadi, tapi lubangnya kan nggak bisa nutup. Kalau lubang yang besar ya nggak nutup, lubang yang halus emang kan harus ditambal ya dok. Tapi kalau dibilang lubang yang bocor halus gitu, ibarat kata yang bisa timbul masuk angin giginya gitu kan, kalau nggak nutup kan berarti kambuh lagi kan. Tapi enggak, permasalahannya tuh nutupnya karena tutupan besi kering. Karena memang sembuh, lapisan emel giginya bertambah jadi sembuh. Bukan berlubang, mungkin itu tinggal dentinnya kan yang kena angin tuh jadi ceput-ceput karena dentinnya. Mungkin nggak hilang, nggak apa-apa. Kalau nggak berlubang nggak apa-apa. Iya, jadi bisa berlubang lah. Iya, dan luar biasa lah, saya merasakan banget, Sakas juga gitu ya. Terus kalau dari Sani TB-nya itu ya, tadi pagi ponakan saya yang TK itu kan sakit gigi, kan mau acara keluarga, tadi mau pertemuan keluarga, sakit gigi, wah bingung ini anaknya nangis terus, semprot lah pakai Sani TB, sembuh loh. Enggak sampai minum obat sembuh, udah langsung anak-anak kesini main. Iya, anak TK. SD kelas bisa, tapi lubangnya sebaiknya sih ditambal supaya kita bisa punya lebih ideal. Iya. Jadi beban mengunyah makanan di mulut itu nggak berat. Iya, betul. yang jelas itu gigi yang sudah mau copot bisa kenceng lagi. Bisa kalau masih dalam keadaan cepat ya, asal kalau tapi tidak lambat penanganan ya, begitu kejadian langsung gitu. Iya, kalau di dokter ini kan itu harus di split itu apa ya, dikasih kayak kawat ya untuk dia bisa ancep lagi. Tapi kalau memang itu ini cukup pakai cepat ya, nggak pakai kawat, pakai blesti aja ditaruh di antara bulan digait sama tubuh tahan ya bisa terjadi, tapi nggak semua orang. Nggak semua orang ya, keajaiban luar biasa ya. Karena cepat begitu kejadian langsung itu buru lepas-lepas. Tergantung derajat juga sih, derajat goyangnya. Parah dok, udah nongol dok, sudah tinggi. Jadi sudah lebih tinggi dari gigi yang sampingnya. Yang atas juga sudah lebih panjang dari gigi sampingnya. Kenceng lagi. Ditekan lagi bisa, itu namanya kan spin. Iya, sambil pakai besi kering gitu kan, gitu besi kering sambil digigit-gigit gitu, ditekan-tekan gitu, sambil ada blestinya gitu. Benar tuh Pak Akas kan nggak jadi copot giginya, jadi nggak jadi kakek-kakek Bu. Nggak jadi kakek-kakek. Iya, datang menjadi kakek-kakek. Nggak apa-apa. Biasa saksiannya Bu Suci nih. Iya. Terima kasih Bu Suci, luar biasa. Sudah mau sharing pengalamannya. Iya, saya setuju. Saya setuju sama Suci. Ya, saya pernah alami juga, Bu. Sudah goyang tapi kembali lagi. Terus kalau gigi berlubang, kesaksian saya dikit ya. Saya kunyah pakai teh. Jadi yang kering sama basah saya gigit aja. Numpuk aja gigit. Ya sembuh. Ya, saya bersyukur memang banyak menolong saya gigi tentang blesti ini. Itu kesaksian saya. Makanya tadi Suci bilang goyang bisa kembali lagi, saya sendiri buktikan, ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Afi lagi resen tuh mau bicara nih. Silakan. Pak Putu saya kembalikan ya. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Sehat selalu. Jangan lupa umurnya ya sebelum ditelan dalam keadaan hangat. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Nah, hari ini kehadiran insan yang luar biasa Bapak Cia Afianto yang selalu menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom setiap malam minggu. Silakan, kami persilakan Bapak Afi. Oke, terima kasih Pak Mutu. Semangat pagi buat teman-teman semua ya. Sorry, ini masih lagi bawa tamu ya. Lagi makan malam nih. Oke, saya lihat malam ini senang sekali semua kita boleh mendapatkan masukan pengetahuan mengenai manfaat blesti, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga untuk kesehatan gigi ya, juga kesaksian dari beberapa teman-teman yang lain. Nah, saya lihat ini peningkatan luar biasa ya malam ini. Saya lihat banyak yang menikah, ada hampir 40 orang ya. Wah, ini ada peningkatan yang luar biasa nih. Terus walaupun malam minggu Anda semua masih setia ya
bisa mengikuti Zoom meeting ini. Kita berharap minggu depan akan lebih banyak lagi, ya. Nah, satu hal adalah justru di tengah-tengah pandemi ini orang butuh lebih sehat. Kenapa? Kalau gigi yang sehat, berarti kita nggak usah ke dokter gigi, risiko kena COVID sangat kecil, ya. Jadi usahakan sekarang ini yang paling penting hidup sehat dulu, oke? Nah, bekali dengan imun sistem lebih bagus lagi, ya. Nah, bulan ini saya akan mengunjungi beberapa kota juga, Padang, Kendari, Jambi. Nanti di akhir bulan ada di Bali, ya, peresmian stokis baru di Bali. Jadi luar biasa, kita lihat bisnis kita makin berkembang, ya, produk kita makin dikenal, bahkan peminat-peminat dari luar negeri pun sudah mulai melirik Blesti. Jadi ini menunjukkan bahwa Blesti kita akan memberikan satu peluang yang sangat-sangat besar sekali untuk kesehatan manusia. Kedua, kita akan coba untuk membudayakan minuman kearifan lokal, ya. Kalau istilahnya di Bali bilang ini produk lokal, produk kearifan lokal untuk membuat budaya minum Blesti dengan konsep BBM. Apa itu BBM? Produk Blesti berkualitas baik dengan cara seduh dan cara minum yang benar dan menyehatkan. Ya, jadi ini luar biasa, ya. Untuk ini terima kasih Pak Tata kasih komentar, pasti Pak. Kita akan membuat Bali ini jendela dunia. Ya, Pak Oki juga ini luar biasa nih, jarang-jarang hadir. Ada Pak Oki, ada Buddha Hermin, ada saya lihat ya juga dari Padang, dari kota-kota yang lain, ya. Jadi kita akan membuat Blesti ini mewujudkan impian kita, ya. Saya yakin sekali impian kita akan tercapai, tentunya dengan satu perjuangan yang keras, ya. Success is your fight, ya. Kenapa? Sukses itu harus lewat perjuangan. Hanya orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang berjuang, itulah orang-orang yang akan menikmati kesuksesan yang sebenarnya. Jadi malam ini saya tidak panjang lebar karena sudah dijelaskan semua Pak Putu, dan selamat kepada Pak Putu dengan kita rutin terus setiap Sabtu. Nah, minggu depan Senin ini boleh ikut. Nanti saya akan bicara banyak mengenai proses duplikasinya. Ya, kalau jadi malam ini kita akan dibekali dengan pengetahuan produk, manfaatnya yaitu Blesti sejuta manfaat. Tapi nanti Senin saya akan bicara mengenai proses duplikasi Senin malam. Ya, oke, mungkin itu saja Pak Putu. Ya, saya nggak bisa banyak bicara karena ini masih di tempatnya umum, jadi agak ramai. Terima kasih Pak Abdi. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Abdi sudah mau menyempatkan hadir. Terima kasih Presidir. Terima kasih Pak Tata. Terima kasih. Oke. Sepertinya kita sudah 2 jam lebih ya sharing di sini, dan sebagai pemberitahuan bahwa kita sedang siaran ini live di Blesti Bali. Nah, ini live, ini terkoneksi di Blesti Bali, jadi nanti bisa di-share, dibagikan untuk mitra-mitra atau enggak teman-teman yang nggak sempat join di Zoom malam hari ini. Nah, ini live, nanti mungkin saya live-kan juga di YouTube biar terekam semua, jadi lebih gampang teman-teman atau Bapak Ibu mau lihat kembali atau mereplay kembali. Videonya Bu Nafi itu ada di ini ya, Blesti Bali. Fanpage kita ada Blesti Bali Facebook. Ibu bisa like dulu, nanti bisa ikuti bisa bagikan lagi atau tonton ulang. Ya, terima kasih untuk semua. Di sini ada Bu Verina. Mungkin Bu Verina mau testimoni, ada cerita mungkin tentang pengalamannya di Teh Hitam Blesti. Ini bagus nih Pak Putu, Verina kesaksiannya luar biasa nih. Coba kita mau dengarkan yang lainnya. Ya, kita todong aja langsung. Bu Verina speaker.
Stikernya belum dibuka. Iya, halo. Udah benar, udah dengar belum? Udah. Ya. Selamat malam semuanya. Kalau dari aku selama konsum Blesti ini mungkin kemarin itu sempat gigi itu emang kemarin sempat perawatan. Terus udah gitu sempat lagi mau perawatan mahkota juga karena dokter aku itu nyaranin untuk pakai behel. Tapi belum ya, karena lagi proses, karena lagi perbaikan semuanya. Dan sometimes aku tuh ngerasain kayak sebelum konsum Blesti ya, sometimes tuh aku ngerasain kayak kadang tuh sakit gitu, sampai minum obat juga. Itu kan karena aku 1 tahun lalu sempat COVID, jadi nggak cocok obat. Akhirnya ketemu teh yang banyak banget manfaatnya. Terus aku sekarang udah nggak pernah namanya lagi, mudah-mudahan jangan sampai nggak pernah lagi sakit gigi. Sebelumnya, sebelum aku ke dokter itu udah parah banget, penyut-nyut kayak gitu. Terus udah gitu minum obat juga langsung alergi obat. Terus ya udah setelah aku konsum itu udah jadi belum balik ke dokter gigi dulu karena belum ada rasa sakit-sakit. So, jadi sekarang masih aman. Pokoknya aku lagi konsum Blesti itu ya alhamdulillah much better banget gitu. Gitu Pak Putu. Ya, luar biasa ya pengalaman Bu Rina. Nah ya. Bu dokter mau menanggapi? Ya, bagus ya. Pokoknya yang rutin minum Blesti itu untuk umur harus dilakukan ya di masa pandemi ini ya. Walaupun nggak sempat ke dokter gigi, paling males mungkin ya orang suka ke dokter gigi ya karena takut ya. Mungkin orang yang takut ke dokter gigi takut dicabut, ya tapi ya jadi kadang kalau ke dokter gigi itu takut ya sekarang pada masa-masa sekarang. Iya, nggak usah takut, dokter gigi kan udah pakai itu yang lengkap ya, kita nggak usah takut. Ora, jalannya iso mobil simpangan iso kok. Kontainer iso mlebu kontainer. Ini Pak Heri. Soalnya orang ada pertanyaan lagi? Bukan takut sama dokter giginya, takut sama suntikannya, kadang-kadang cabutnya itu. Dokter giginya cantik-cantik, ganteng-ganteng, masa takut sih? Iya kan? Iya. Jadi ada lagi kira-kira yang mau sharing pengalamannya? Di chatting ada pertanyaan ini. Bu Sri silakan mengangkat tangan tadi. Masih ada waktu. Risupraptiningsih. Kita ada waktu 5-10 menit lagi. Karena kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu, mitra-mitra Blesti Bali, penikmat teh hitam dimanapun Anda berada yang sudah hadir malam ini meramaikan Zoom. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita bertemu kembali minggu depan. Minggu depan saya ada di Turki ya minggu depan. Kita ada kita atur jadwalnya lagi. Secara langsung Pak Putu dari Turki. Secara langsung di Turki. Di Turki ya. Iya. Nanti kita atur jadwalnya gimana? Asistennya Pak. Jadi Ibu Kris yang gimana Pak Bi? Ya. Jadi tetap jalan. Tapi dialihkan ke siapa? Pak Putu tetap jalan Pak. Jadi kalau Pak Putu nggak ada, ini aja Bu Krisnya. Pak Putunya boleh kalau bisa masuk live dan atau Pak Agungnya atau Bu Lydia. Iya baik Pak Bi. Nanti kita atur Pak. Iya. Pak Putunya boleh nongol juga. Terima kasih. Iya. Iya Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan di tema yang lebih menarik lagi, sehingga lebih banyak lagi mitra teman-teman yang hadir.
Terima kasih, selamat malam. Acara bebas. Kalau mau nyambung silakan, kalau mau live silakan. Ya, salam sehat. Terima kasih. Ya, jangan lupa terus minum lagi ya. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak Putu. Minggu depan Pak Putu live dari Turki, ya. Jadi masuk juga. Nah, hostnya kasih ganti ya. Nanti kasih shooting dikit ya. Nah, gitu. Biar semangat kita. Oke? Ya. Nah, tetap sehat dulu, tetap sehat. Kalau udah di hotel bisa live. Selamat malam Bu Agustini.